Kesti SEMSI atau yang mewakili. Yang kami hormati, Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang beserta jajarannya. Yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa dan segenap panitia yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Lintas Industri Akuntansi atau ILUSI yang diadakan pada hari ini, Minggu 13 Juni 2021. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. 4. Laporan Ketua Panitia. 5. Sambutan. 6. Doa. 7. Penutup. Acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Aska Himatun Uya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul hilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudari Julia Rahma Handayani. Dipersilahkan. Maaf, Cucu untuk suaranya nggak kedengaran. Jangan di-unmute, Mbak. Apakah sudah terdengar? Sudah. Mohon maaf untuk kesalahan teknisnya. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat, Ibu Alwiyah SCMSI selaku perwakilan dari Prodi. Yang saya hormati Bapak Faisal Setiadi Sigit, SEAKCPA selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang atau yang mewakili Mbak Uswatun Hasanah. Dan yang saya hormati teman-teman yang bergabung di Zoom meeting serta panitia-panitia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bergabung di acara Ilusi 2021 ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, di sini semoga acara lintas industri akuntansi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mempersiapkan persiapan kita untuk menghadapi dunia kerja. Semoga acara ini bisa lebih mendekatkan kita dengan manfaat. Cukup sekian laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang kepada Saudari Atala Madania Aswari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prodi Akuntansi Fatma Sari Sukesti atau yang mewakili Bu Alwi. Yang terhormat Gubernur Fakultas Ekonomi Mbak Tani atau yang mewakili Mbak Uus. Dan yang saya hormati teman-teman peserta maupun teman-teman panitia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengadakan acara ilusi ini dengan secara hybrid dan secara baik. Harapannya dengan adanya lintas industri akuntansi ini bisa memberikan ilmu-ilmu baru ketika kalian nanti di dunia pekerjaan. Dan harapannya untuk peserta maupun panitia bisa menjalankan acaranya secara hikmat dan secara selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang kepada Saudari Tania Aryani Yudimura atau yang mewakili dipersilahkan. Cek suara saya akan terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Fakulti S1 Akuntansi Ibu Fatmawati atau yang diwakili oleh Ibu Alia, dan saya hormati Ketua Hima Alsi Mbak Atala, dan saya hormati pula Ketua Panitia dan panitia lainnya, serta tak lupa juga peserta yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita syafaat, yang memberi kita rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini meskipun melalui via Zoom meeting. Salawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tunggu syafaatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya mewakili Gubernur Mahasiswa Mbak Atala Aryani dan sedang berhalangan untuk hadir. Di sini saya sangat mengapresiasi artinya kegiatan industri atau lintas industri ini yang bertema kiat-kiat berkarir di KAP. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa tentunya. Bahwasanya kegiatan ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam tentang bekerja di dunia industri, untuknya di dalam industri akuntansi, khususnya berkarir atau bekerja di KAP. Dan kita dapat mengetahui juga tips and trik agar dapat bekerja di suatu instansi, khususnya di bidang akuntansi. Harapan saya semoga acaranya berjalan dengan lancar, dan saya harap teman-teman semuanya dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar nanti setelah lulus kuliah kita sudah mempunyai bekal atau pengetahuan untuk melamar pekerjaan di industri atau instansi di bidang akuntansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semangat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Fatmasari Sukesti, SE MSI, atau yang mewakili, sekaligus berkenan membuka acara, kepadanya dipersilahkan. Maaf, suaranya kurang jelas ya? Selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Fatmasari Sukesti, SE MSI, atau yang mewakili, sekaligus berkenan membuka acara, kepadanya dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, suara saya bisa terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya sayangi adik-adik mahasiswa HMJ Akuntansi, selamat datang. Saya manggilnya mungkin Mas ini ya, Mas Faisal Setiadi Sigit, SEAK CPA. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di tengah pandemi seperti ini, kegiatan tetap berjalan ya. Alhamdulillah saya lihat 1 tahun ini perkembangannya sangat luar biasa. Hampir setiap Sabtu Minggu pasti ada acara. Nah, di sini hari ini ya HMJ akan mengadakan acara ilusi lintas industri akuntansi, di mana temanya adalah kiat-kiat berkarir di kantor akuntan publik. Oke ya. Adik-adik semua yang saya sayangi, tentunya profesi kita yang nantinya adalah salah satu di antaranya ya, adalah bekerja menjadi akuntan atau bisa nanti kan kalau akuntan juga ada akuntan yang memang dari pemerintah, ada juga yang memang membuka sendiri gitu ya Mas ya, atau sering biasa kenal dengan kantor akuntan publik. Nah, di sini tentunya harapan saya kalau dokter itu profesi dokter itu bisa membuka praktek di rumahnya, berarti kalau anak-anak saya dari akuntansi nanti bisa membuka praktek ya minimal adalah di kantor akuntan publik kan seperti itu ya Mas ya. Nah ini saya sangat mengapresiasi di sini karena apa? Karena dunia kerja yang sangat luas sekarang ini tentunya kita akan berkompetisi dan itunya nanti ada beberapa tahapan yang memang harus diikuti oleh mahasiswa ya ketika maaf ya, sinyal saya ini keluar masuk dari tadi. Bisa didengar? Bisa, Ibu. Oke. Jadi tadi ya sekali lagi kalau dokter itu punya profesi untuk praktek ya di bidang kesehatan, kalau kita akuntansi punya profesi kalau nanti di swasta bisa membuka kantor akuntan publik. Kalau tadi judulnya adalah kiat-kiat apa ya kalau nggak salah lupa saya. Kiat-kiat berkarir di KAP gitu ya. Oke, Bu. Ya. Nah, harapannya saya justru malah kita pemiliknya aja ya, owner dari kantor akuntan publik, kan gitu ya. Ya memang untuk bisa membuka kantor akuntan publik tentunya ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Kredit yang harus dipenuhi ya minimal 1 tahun berapa jam begitu ya. Kemudian juga harus ada pengalaman sebagai akuntan. Nah ini tentunya adik-adik harus sudah mempersiapkan dari sekarang. Ya, insya Allah kalau berbicara finansial nggak jauh beda dengan ketika membuka praktek dokter ya, insya Allah ya. Jadi harapan saya mahasiswa saya yang khususnya adalah jurusan akuntansi jangan pernah merasa minder ya, jangan pernah merasa tidak mampu selagi Anda nanti bisa berjuang ya, bisa mempersiapkan diri karena nanti di ketika kita mau membuka kantor akuntan publik ini ada beberapa tahapan yang harus diikuti, termasuk yang Mas Faisal ini tadi. Kenapa Mas Faisal ini masih sangat muda sekali ya, tapi sudah CPA ya Mas ya? Ya Ibu, sudah. Oke, CPA udah lama Mas? Sekitar setahun Bu, sudah setahun. Berarti tinggal kompre ya? Udah ujian komprehensif? Saya tinggal ambil untuk yang CPA signing aja Bu. Untuk tanda tangan, bisa tanda tangan. Belum, soalnya saya belum memenuhi 1000 jamnya belum. Oke, tapi sudah bagus ya, masih muda sudah CPA. Itu kan tahapannya panjang ya Mas ya? Tahapannya panjang ya, bisa untuk mencapai CPA. Jadi ini adik-adik kalian, nanti mungkin di sini adik-adik bisa bertanya dengan Mas Faisal, trik-trik yang memang harus
dipersiapkan untuk bisa membuka kantor akuntan publik. Walaupun ini mungkin Mas Faisal belum bisa tanda tangan sendiri ya, karena memang masih satu tahapan kalau nggak salah ya Mas ya. Iya betul, masih satu tahapan lagi. Masih satu tahapan lagi, yaitu kalau nggak salah nanti komprehensif. Dan Mas Faisal mestinya dalam 1 tahun itu harus memenuhi berapa kum ya Mas ya, berapa jam harus dipenuhi, berapa itu ya. Kalau nggak salah satu tahun. Oke, jadi nanti silakan ada Mas Faisal nanti yang tentunya akan memberikan tips-tips bagaimana nanti mahasiswa minimal mempersiapkan sejak dini untuk bisa, kalau harapan saya tidak bekerja di KAP ya, tapi mempunyai bisa mendirikan kantor akuntan publik sendiri, gitu ya. Dan ini tentunya adalah tidak mudah ya, karena tadi ada beberapa tahapan yang harus diikuti untuk bisa membuka kantor akuntan publik sendiri. Kalau masih muda, saya rasa jalan masih begitu panjang ya. Artinya banyak sekali yang memang kita nanti mempersiapkannya. Mungkin beda dengan Ibu kalau sekarang ya, sudah banyak ini. Kalau anak-anak muda sekarang kan, apalagi mungkin sistem sekarang juga di kantor akuntan juga itu luar biasa ya, berkembang pesat. Sekarang menggunakan Atlas ya Mas? Iya Bu, ada pakai Atlas, pakai Canvas ya, gitu sekarang. Oke. Oke, jadi nanti silakan 2 jam atau 1 jam nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Faisal terkait dengan trik-trik untuk bisa bekerja. Kalau saya jangan bekerja Mas, untuk bisa mendirikan kantor akuntan publik. Itu ya, biar mimpi kita itu tinggi. Ya, jangan hanya jadi kantor akuntan publik, tetapi bisa mendirikan kantor akuntan publik. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih ya untuk mempersingkat waktu ini karena sudah hampir jam 9, maka kita buka acara ilusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Rifki Musyafa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi yang selainnya silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan lintas industri akuntansi atau ilusi dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kami,
Selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, Ibu keluar dulu ya. Terima kasih. Baik, Bu Baik, Bu, Alwi. terima kasih. Baik, izin keluar dulu ya teman-teman. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu acara ilusi, yaitu lintas industri akuntansi dengan tema kiat-kiat berkarir di KAP, yang akan dibawakan oleh Bapak Faisal Setiadi Sigit, SE AK CPA. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nama Bapak Faisal Setiadi Sigit, lahir di Semarang 5 Maret 1996, untuk nomor teleponnya 082 137 445 440. Untuk riwayat pendidikannya, yaitu yang pertama di Universitas Diponegoro, S1 Akuntansi dengan IPK 3,56. Yang kedua di Universitas Diponegoro dengan jurusan program profesi akuntansi dengan IPK 4,0. Berikutnya untuk pengalaman pekerjaan 2017 sampai 2019 yaitu KAP, Darsono dan Budi Cahyo di Semarang, dan 2019 yaitu HR PAT Indonesia, 2019 sampai sekarang KAP Purwantono Sungkoro Surja atau EY Indonesia. Untuk sertifikat yang diperoleh yaitu yang pertama sertifikat Certified Public Accountant atau CPA, yaitu dengan ID P000346. Yang kedua Brevet Tax Training Center A dan B, Brevet Accounting Training Center 1 dan 2. Kemudian untuk Bapak Faisal, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Faisal. Kita santai-santai aja ya sambil sharing ya. Mungkin awal-awal aku ada teori sedikit, tapi ke belakang aku lebih ke sharing-sharing aja. Yang pertama itu gimana sih lulusan akuntansi? Sebetulnya kan lulusan akuntansi itu bisa banyak ya, nggak cuma di KAP. Ada yang bisa di instansi pemerintah, bisa di perusahaan swasta, bisa juga di kantor pajak atau di BUMN. Ada juga mau jadi dosen. Rata-rata sih biasanya palingnya taunya kayak misalnya jadi finance, accounting, kalau nggak jadi marketing. Nah, biasanya untuk yang konsultan dan accounting public itu merupakan kayak hal yang berdekatan. Nanti kita sambil jalan bisa sambil tahu lah. Boleh di next. Nah, boleh next lanjut aja.
Yang kedua, kita pengen tahu sih sebenarnya apa sih akuntan publik itu. Jadi sebenarnya akuntan publik itu biasanya orang tahunya itu tugasnya itu adalah memeriksa laporan keuangan. Lalu dari laporan keuangan itu kita memberikan konsultasi kepada pihak klien tentang prospek atau bagaimana perusahaannya mau dibawanya arahnya kemana. Apakah perusahaan itu tuh statusnya untung apa rugi gitu. Terus yang selanjutnya adalah membantu perhitungan pajak untuk si klien maupun jasa pembuatan laporan keuangan. Cuman kalau yang terakhir ini jasa pembuatan laporan keuangan, biasanya itu nanti kita ada sebutan sendiri yaitu KJA atau Kantor Jasa Akuntansi. Kalau KAP kan Kantor Akuntan Publik itu lebih ke yang untuk ngecek-ngeceknya. Terus yang selanjutnya adalah profesi akuntan publik ini bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat kehandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga masyarakat tentunya memperoleh informasi yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena pada dasarnya intinya akuntan publik itu adalah kita terima laporan keuangan yang sudah dibuat sama si klien, manajemen klien, terus kita cek dan kita cross check back realnya, datanya, kwitansinya dan lain-lain, apakah angka yang disajikan oleh mereka itu benar-benar real atau tidak. Karena kan seperti yang kita tahu akuntansi itu ada banyak jenis pengakuan-pengakuan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, tugas kita sebagai akuntan publik adalah memberikan judgement. Pengakuan seperti ini boleh nggak sih? Ini angkanya bener real nggak sih? Sebetulnya laba perusahaan itu berapa gitu. Jadi profesi akuntan publik ini tentunya sangat penting sekali untuk memberikan kualitas opini laporan keuangan, apakah dia wajar ataukah tidak wajar gitu, dan audit yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tentunya publik yang ketika membaca laporan keuangan perusahaan ini kayak, oh laporan keuangannya udah diaudit nih, berarti udah clear, udah real lah gitu. Kan pasti kan banyak perusahaan-perusahaan yang dia naruh di bursa efek gitu yang tentunya sebagai masyarakat kita mau beli saham, kita kan harus tahu nih, oh si laporan keuangan ini lagi bagus nggak ya? Kalau laporan keuangannya nggak bagus, ngapain kita beli sahamnya gitu? Oke, boleh di next mungkin. Nah, selanjutnya apa sih itu KAP? KAP itu panjangannya adalah Kantor Akuntan Publik. Sebenarnya pada intinya tuh dia adalah wadah atau badan usaha bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Jasa yang bisa diberikan banyak. Selain audit, ada juga audit kepatuhan, audit operasional. Terus tugas-tugasnya misalnya kita memberikan audit atas laporan keuangan, review, prosedur yang disepakati, atau jasa penyusunan akuntansi. Nanti aku semakin ke belakang, aku semakin kasih contoh realnya, misalnya contoh-contoh kliennya seperti apa, terus tugas-tugasnya ngapain gitu. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis KAP. Jadi kantor akuntan publik itu kalau dilihat dari gedenya, itu orang tuh sering nyebut ada 3 jenis, yaitu first tier, second tier, dan third tier. Untuk yang pertama itu KAP Big Four atau first tier. Mungkin tentunya aku yakinlah semua orang pasti punya idaman untuk kerja di Big Four. Big Four itu ada 4. Ada PricewaterhouseCoopers atau PwC, PwC, lalu ada Deloitte, lalu ada KPMG, dan tempat kantor yang aku kerja sekarang itu adalah Ernst & Young atau EY. Nah, kenapa sih bisa dibilang Big Four gitu? Karena sebetulnya 80% klien-klien yang ada di Indonesia ini, itu yang audit itu adalah KAP Big Four ini. Jadi rata-rata terutama hampir semua BUMN itu yang audit itu pasti biasanya kelasnya Big Four. Kalau untuk klien-klien yang menengah ke bawah itu biasanya baru dihandle oleh yang KAP menengah atau KAP kecil. Untuk kantornya sendiri biasanya rata-rata semua di Jakarta, cuma kita juga biasanya ada perwakilan kantor di Surabaya. Untuk jumlah karyawan sendiri, kalau untuk yang first tier ini itu sampai ribuan auditor.
Karena sebetulnya kliennya itu banyak sekali, ribuan kliennya. Jadi nanti aku bakal kasih info kalian ke belakang. Kenapa kalian harus apply segala jenis KAP inilah gitu. Karena sebetulnya profesi akuntan publik ini benar-benar profesi yang lagi banyak dicari. Orang nggak banyak tahu kalau sebenarnya slot untuk kita bekerja di situ tuh banyak banget. Dan selalu dibutuhkan tiap tahun, selalu dibuka tiap tahun. Terus yang kedua adalah KAP second tier. Itu biasanya untuk kita nyebutnya adalah Big Ten. Itu macam-macam, ada yang namanya BDO, ada yang RSM Indonesia, ada juga Crowe Howard, Grant Thornton, atau yang terakhir yaitu KAP kecil atau KAP third tier. Jadi dulu kan aku sebelum kerja di RSM yang ini, aku kerja di KAP Darsono Semarang. Mungkin kalau kalian tahu itu kantornya itu posisinya di Mugas, di belakangnya Pemprov. Itu bisa aku sebut sebagai KAP tertier. Karena sebenarnya dia KAP kecil. Dulu untuk klien-klien yang banyak aku tanganin itu lebih kepada PDAM, terus ada koperasi, ada BPR, BKK, sama partai politik. Kalau untuk klien-klien yang aku tangani sekarang di Big Four, itu lebih ke BUMN, terus aku juga banyak nanganin klien-klien yang ada di bandara kebetulan kalau aku. Nah, sebetulnya ketika kita dengar kantor akuntan publik, mesti ngehnya, aduh kerjanya tuh cuma audit ya Kak, nggak ada yang lain ya? Sebenarnya enggak gitu. Kalau untuk yang Big Four sama second tier ini, itu di dalamnya itu sebenarnya ada 4 divisi. Yang pertama assurance. Assurance itu audit. Jadi memang 50% dari kerjanya kantor akuntan publik itu ya audit. Jadi kalau yang ada di divisi ini tuh memang biasanya tuh banyak banget, dari ribuan orang. Di sini ini nanti di divisi audit ini tuh bakal dipecah lagi. Ada yang buat financial audit. Financial audit tuh kita ngaudit laporan keuangan perusahaan. Nah itu kebetulan aku ada di dalam divisi itu. Terus nanti ada lagi sektor divisi lagi, misalnya fraud investigation. Jadi untuk nanganin klien-klien yang fraud-fraud, yang ada kecurangan gitu-gitu. Lalu ada juga sektor divisi lagi namanya sustainability service. Jadi tugas kita adalah mengevaluasi apakah si klien ini tuh punya going concern nggak sih, punya keberlanjutan usaha nggak sih gitu. Terus yang kedua ada divisi tax. Mungkin kalau teman-teman yang suka pajak, aku saranin apply ke divisi ini. Karena di divisi ini tuh nanti dipecah lagi, ada tax accounting, jadi dia bantuin klien untuk bikin pencatatan perpajakan. Ada juga international tax, itu untuk terutama untuk klien-klien luar negeri yang kita pegang. Ada juga risk tax service, jadi lebih kepada risknya gitu. Ada juga transfer pricing sama transaction tax. Lalu untuk divisi yang ketiga itu namanya adalah advisory. Advisory itu pada intinya adalah konsultan. Jadi ini lebih kepada si kliennya sih, misalnya kliennya dia butuh tolong dong bantuin aku misalnya untuk bikin rekonsiliasi, bikin pencatatan akuntansi yang baik itu kayak gimana sih gitu. Jadi nanti si klien bakal minta tolong ke kita, itu biasanya nanti berhadapannya sama divisi advisory. Dan yang terakhir, tadi yang di advisory itu ada bagian konsultan, terus biasanya juga kalau kalian yang suka IT, itu bisa banget masuk ke divisi ini. Karena juga nanti KAP itu juga bantuin dari sisi IT untuk accounting-nya. Terus yang terakhir itu adalah Transaction Advisory Service, divisi terakhir. Itu lebih ke investasi dan pasar modal. Jadi kalau kalian yang pernah belajar pasar modal di kuliahnya dulu, pengen nyoba gimana sih bantuin klien untuk investasi, bisa masuk ke divisi ini. Dan ketika kita apply ke KAP, ke divisi, itu
jangan pokoknya kita tuh bakal dapat kesempatan juga untuk geser-geser divisi. Meskipun aku nih sekarang aku kan adanya di posisi divisi assurance, tapi kalau pas lagi low season, jadi itu kalau audit itu kan terutama kita tuh sibuk-sibuknya itu misalnya dari bulan September sampai bulan Juni biasanya. Nanti kalau dari Juli mau ke Oktober itu biasanya kita tuh kayak sepi banget gitu, hampir gak ada klien. Jadi biasanya kita nanti kayak dipinjem gitu sama divisi lain untuk bantuin klien-klien mereka. Kayak dulu contohnya, aku kan kebetulan ditempatin di divisi assurance untuk klien yang ada di bandara. Jadi kebetulan aku banyak pegang klien yang di Cengkareng sama di Halim, Cawang. Nah, terus waktu aku lagi low season, kerjaannya udah selesai, yang itu aku diminta tolong bantuin advisory. Waktu itu kebetulan contohnya adalah IKEA, Hero, sama Giant. Kebetulan mereka minta tolong untuk bantuin gimana sih bikin catatan akuntansi yang baik. Nah, itu aku dipinjam buat advisory. Jadi sebetulnya ketika nanti kita udah nyemplung di dunia KAP, itu banyak banget, sangat luas banget yang bisa kita pelajari. Kalau untuk pengalaman aku dulu yang di KAP kecil atau KAP tertier, itu biasanya nggak ada, namanya divisian tuh hampir nggak ada. Rata-rata sih nggak ada. Jadi ya kita ngikut aja, kayak misalnya kebetulan kepala kantor ngasih kita klien, oh yang ini case-nya audit nih, nanti kalau yang ke depan case-nya bantuin consulting nih gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih, cuma kalau yang di menengah atau yang Big Four itu emang ada divisinya secara khusus. Kalau misalnya yang di KAP kecil tuh lebih nggak terlalu ada divisi khusus gitu sih. Tuh. Kalau untuk jenis-jenis klien, ya, tadi aku udah jelasin ya di awal. Oke. Mungkin bisa next kali ya. Nah, selanjutnya pengen aku jelasin ke kalian itu kenapa sih harus jadi auditor. Pertama, itu adalah pemahaman mendalam di dunia akuntansi. Jadi aku bisa bilang, dulu kan kalau kalian lihat CV aku pernah 2019 kerja di namanya HRPet Indonesia. Jadi sebenarnya aku tuh dulu lepas dari KAP di Semarang, itu aku pengen deh punya pengalaman jadi accounting, jadi finance. Soalnya kan rata-rata teman aku biasanya tuh kerjanya jadi accounting, finance di perusahaan-perusahaan. Aku selama ini kan selalu jadi auditor nih di KAP. Aku pengen nyoba jadi accounting itu kayak apa. Nah, ternyata pada kenyataannya tuh aku cuma 4 bulan kerja di situ. Untuk selanjutnya aku udah pindah ke Big Four sekarang di EY. Itu kenapa? Karena aku merasa sebetulnya nanti kalau kalian kerja di finance atau accounting, itu kalian kerjanya lebih spesifik. Jadi misalnya ada kalian mungkin ditaruh di bagian funding. Ya kalian kerjanya ya lebih spesifik ke bagian funding aja. Atau kalian kerjanya di bagian accounting. Accounting lagi nanti dibagi lagi. Misalnya ada yang kalian kerjain cuma khusus nih bagian purchasing. Jadi ya kalian yang cuma ke bagian akun-akunnya ya kayak ke bagian kayak masalah inventory, gudang, terus bagian pengadaan. Biasanya kalau kalian kerja di yang dunia finance atau accounting, memang kerjaannya lebih spesifik, nggak menyeluruh. Kalau bekerja di dunia KAP, itu kalian dapat kesempatan untuk nyobain dari A sampai Z. Karena kalau nanti kalian kerja jadi KAP, kan kalian pasti akan dimulai dulu dari junior auditor, dari staff. Itu kalian dikasih misalnya tolong dong kamu ngaudit yang bagian yang akun-akun yang paling gampang dulu, misalnya akun kas. Kalian harus ngecek tuh ke berangkas duitnya ada berapa sih gitu. Terus kalian harus ngecek akun bank. Sebenarnya uang yang ada di deposito, uang yang ada di tabungan si perusahaan itu nominalnya ada berapa. Nah, sampai ke akun-akun yang sulit, misalnya kayak employee benefit. Kita menghitung perhitungan BPJS karyawan.
kita menghitung dana pensiun yang udah diterima karyawan. Kalau kalian kerja di dunia finance accounting kan kalian nggak bisa tuh nyobain semua aspek. Kalau dikerja di KAP, kalian bisa banget tuh nyobain dari A, dari yang paling gampang, KAS, sampai yang paling sulit. Kalian juga punya nih akses pengalaman. Aku pengen tahu nih sebenarnya bagian HRD perusahaan itu ngitung masalah penggajian karyawannya itu kayak gimana sih. Kalau kalian kerja di akunting kan kalian nggak bakal tahu tuh kayak gitu-gitu. Itu benar-benar keep secret banget perusahaan. Tapi kalau jadi auditor, aku tuh bener-bener punya pengalaman, aku bahkan boleh tahu si klien si perusahaan itu tuh dapat angkanya dari mana sih, ngitungnya kayak gimana sih gitu. Jadi kita tuh bener-bener namanya auditor tuh dibuka akses seluas-luasnya terkait tentang akuntingnya si klien. Aku bukannya mendiskreditkan bekerja di akunting ya, cuma aku di sini membuka pandangan bahwa bekerja di dunia KAP itu kalian punya akses untuk belajar seluas-luasnya. Lalu yang kedua adalah prestise. Nanti kalau kalian beneran misalnya udah kerja di dunia KAP, terus kalian ditanya orang, kamu kerjanya di mana? Terus kalian bilang, aku kerjanya sebagai auditor. Aku kerja di KAP. Aku yakin kalian bakal langsung dapat first impression dari teman-teman. Wah, anjir nih, hebat nih kerja di KAP, jadi auditor. Soalnya namanya kerja di auditor, orang akan punya ekspektasi ke kalian bahwa kalian itu menguasai seluruh seluk-beluk akuntansi. Kalian paham semua tentang tax, tentang pajak. Kalian dianggapnya kayak, wow kerjanya ini banget nih, getol banget nih gitu. Nah, itu yang kedua prestis. Yang ketiga adalah masa depan karir. Jadi yang namanya kita di dunia akuntansi, aku bisa bilang sih bahwa memang mungkin tidak semua orang sekarang teman-teman punya pandangan kerja di dunia KAP. Oh, kerja di dunia KAP itu sulit banget ya. Tapi jangan, kalau aku boleh saranin, even kalian punya passion atau tidak untuk bekerja sebagai auditor, paling enggak kalian untuk 1-2 tahun awal pertama berkarir, kalau bisa kalian starting dari kantor akuntan publik. Kenapa? Karena kalau boleh kalian tahu, untuk HRD perusahaan ataupun rekruter, itu semuanya pasti memandang orang yang pernah kerja di auditor itu pasti punya kemampuan, kapabilitas yang hebat di dunia akunting dibandingkan kita bekerja di dunia akunting untuk pengalaman pekerjaannya. Dulu waktu aku apalagi kalau kalian punya pengalaman kerja di Big Four atau di Big Ten, itu semua teman-temanku yang di BUMN, di HRD itu cerita, kalau kalian jebolan Big Four atau Big Ten, itu kalian udah langsung otomatis sama HRD itu kayak langsung lolos gitu kalau buat untuk masuk ke BUMN. Nyataannya pun teman-temanku yang habis berkarir di dunia KAP 2-3 tahun yang akhirnya pindah ke luar ke dunia non KAP, itu mereka itu minim itu udah diterima di BUMN. Itu minim. Beberapa temanku yang lain bahkan ada yang sampai kerja di luar negeri. Karena orang ketika tahu, oh dunia KAP nih, bisa lah kayak untuk masalah finance accounting itu kecil lah gitu. Jadi aku bisa saranin, passion atau tidak kalian, kalau bisa sih coba dulu untuk 1 tahun 2 tahun awal karir itu kalian di KAP. Karena nanti ke belakangnya kalian kalau misalnya bosen atau capek kerja di dunia KAP, itu kalian untuk modal lompat, istilahnya kayak batu loncatan lah, itu udah lebih gampang, lebih smooth. Lalu yang keempat adalah pengalaman kerja atau kasus. Jujur, pengalaman kerja kalian
di dunia akunting, di dunia KAP itu jauh lebih banyak daripada di dunia akunting. Dulu waktu aku kerja jadi akunting, itu kerjaan aku tuh kebanyakan cuma bikin invoice, terus habis itu nganterin ke klien, lagi klien, terus bikin laporan keuangan di depan laptop, udah gitu-gitu aja. Sejujurnya nggak ada variasi. Tapi kalau aku pengalaman kerja di auditor, itu jujur pengalaman kerja itu banyak banget. Kapan lagi sih kalian pernah dipanggil polisi nih? Dulu aku pernah dipanggil polisi. Ternyata klien waktu aku ngaudit partai politik, ternyata ada caleg aku yang udah aku audit itu ketangkep. Nah, terus aku dimintain jadi narasumber lah gitu oleh polisi. Kenapa nih kok caleg yang udah kamu audit bisa ketangkep nih? Nah gitu. Terus aku juga punya pengalaman dulu dipanggil jadi saksi untuk persidangan PKPU di kejaksaan. Jadi dulu aku punya klien itu kondisinya lagi gonjang-ganjing, apakah dia mau satu sen dipilotkan atau tidak. Nah kebetulan dari kantor KP aku yang di Semarang itu kita melakukan audit, terus dari audit itu kita dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk jadikan narasumber, kira-kira ini pantas atau enggak ya buat dilanjutin. Pengalaman-pengalaman kayak gini nih justru pengalaman yang sangat memperkaya kalian untuk experience. Jadi ketika kalian nanti mau interview di tempat lain, itu kalian punya bahan untuk cerita ke HRD ataupun ke user. Oh, aku dulu pernah nih nanganin klien seperti ini, aku punya pengalaman seperti ini. Tentunya kan punya banyak pengalaman, itulah yang dicari oleh seorang recruiter. Terus yang selanjutnya adalah salary. Untuk salary, yang bilang bahwa katanya kerja di KAP itu gajinya gede ya. Aku bisa bilang iya. Karena terutama sih kalau kalian kerja di yang level Big 4 atau yang Big 10, itu kalian untuk level, jujur nih aku kan sekarang kan umurku tuh masih 25 loh. Aku tuh jabatanku tuh sebenarnya di Big 4 tuh masih baru staff. Tapi aku bisa bilang aku bisa terima salary per bulan itu minim 2 digit lah. Kalau untuk yang KAP yang Semarang, itu level Semarang atau yang KAP kecil, itu biasanya hitungan salary-nya itu ada gaji pokok. Tapi kalian masih tambah lagi bonus-bonus kalau kalian bisa nyelesain klien. Jadi nanti kalian ada lagi namanya percentage fee. Jadi kalau klien udah beres, tergantung besaran klien, kalau kliennya gede, bonus kalian juga gede. Kalau yang kalian bekerja terus kalau aku di Big 4, itu juga biasanya kalian nanti bisa nge-charge overtime atau lembur. Kalau misalnya kalian kerja jadi di finance atau di accounting, itu memang dapatnya tidak sebanyak kalau kalian kerja di dunia kantor akuntan publik. Lalu selanjutnya adalah pekerjaan yang tidak tergantikan. Kenapa sih aku bisa bilang tidak tergantikan? Karena jujur nih, sekarang kita kalau kerja jadi accounting, itu kita tuh ngerjain laporan keuangan perusahaan, itu kita tuh kenyataannya di lapangan itu udah nggak pakai buku besar manual, kita tuh tinggal input transaksi, nanti transaksinya udah otomatis langsung diubah ke jurnal, langsung masuk buku besar, bahkan langsung otomatis ke input di laporan keuangan. Jadi kan kalian bisa bayangin sendiri nih, di masa depan nanti, semakin ke depan, namanya pekerjaan untuk akunting, untuk purchasing di gudang, itu tuh pasti lama-lama itu pasti akan tergantikan oleh mesin, oleh aplikasi gitu. Sementara kalau kerjaan menjadi auditor atau di kantor akuntan publik itu tidak tergantikan. Kenapa? Karena tugas kita kan adalah mereview, mengecek. Kita terima laporan keuangan dari si klien, terus kita ngecek satu-satu nih per akun. Oh kas, mana duitnya nih? Coba cek.
mana ininya nih. Nah, terus di sini ini ada yang namanya professional judgment. Jadi di sini dengan pertimbangan profesional sebagai seorang auditor, yang mana kita tentunya sudah memiliki kompetensi, kita memiliki integritas. Di sini kita harus memberikan judgment. Apakah laporan keuangan ini sudah oke? Apakah perusahaan ini masih bisa berlanjut atau tidak? Nah, professional judgment ini nih yang menurut aku tetap nggak bisa digantikan oleh aplikasi. Makanya aku bisa bilang, karyawan-karyawan yang ada di kantor aku sekarang, itu tuh tiap tahun itu, aku nggak pernah lihat ada pengurangan karyawan sih jujur, malah semakin hari semakin banyak, apalagi kan sekarang perusahaan, kantor tuh semakin hari semakin banyak, tentunya kan membutuhkan auditor yang juga semakin banyak. Lalu selanjutnya adalah rekrutmen sepanjang tahun. Aku kan tadi di awal udah ngejelasin bahwa divisi-divisi yang ada di kantor akuntan publik itu kan ada banyak. Sebenarnya nggak cuma audit aja sih, ada pajak, ada konsulting. Nah, pekerjaan-pekerjaan kayak gini ini, klien itu ngebutuhin bantuan auditor, itu benar-benar sepanjang tahun, nggak cuma akhir tahun aja. Nah, aku bisa bilang bahwa kalau untuk kantor akuntan publik yang Big 10 dan Big 4, itu kalau kalian rajin cek Jobstreet, kalian rajin cek LinkedIn, kalian rajin cek website kantor, biasanya itu selalu ada buka lowongan posisi auditor, posisi consulting, itu pasti selalu, aku bisa jamin pasti selalu ada tiap bulan tuh bukaan. Kalau untuk kantor akuntan publik yang kecil, untuk yang level area misalnya Semarang atau Jawa, itu biasanya memang kalau untuk rekrutmen tidak ada terbuka secara khusus ditampil di website. Itu biasanya nanti kalian tinggal masukin aja proposal ke kantor-kantor, oh mau apply sebagai auditor, gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kalau kalian lihat BUMN atau bank, itu kan buka rekrutmennya cuma bulan-bulan tertentu atau enggak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kalau di kantor akuntan publik itu selalu membuka lowongan setiap bulan. Jadi sepanjang tahun selalu buka. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah relasi. Jujur nih, untuk orang-orang yang semuda kita, masih 20-an, itu kalau kalian kerja sebagai auditor, di dunia kantor akuntan publik, itu kalian itu langsung berhadapan dengan klien yang dia itu level-levelnya itu udah si manajer keuangan, kalian langsung ketemu langsung sama direktur, atau kalian langsung benar-benar ketemu sama pejabat publik. Nah, dari sini kalian jangan lupa bahwa nanti kalau misalnya di masa depan kalian bosen nih kerja di KAP dengan relasi-relasi yang ada ini, kalian kan udah kenal nih sama direktur, udah kenal sama manajer keuangan. Jadi kalau misalnya memang Maaf, mic-nya Es. matiin. Iso muni es ngono kok tutu. Maaf teman-teman. Es lo tutu. Bentar ya Mas Faisal. ya nggak apa slow. Iya. Bisa dilanjut, Pak? Dilanjut ya, oke. Tadi PPT-nya sampai mana ya? Sebentar aku lupa. Oh, sampai relasi ya. Jadi kenalan kalian itu benar-benar langsung sama manajer keuangannya, sama direkturnya. Jadi kan kalau ada apa-apa, misalnya kalian di masa depan, aku bosen kerja di KP, kalian tuh udah punya kenalan-kenalan tuh levelnya manajer, levelnya direktur. Jadi biasanya sih rata-rata orang yang, misalnya kalian pengen kerja di klien, itu bisa banget. Pasti biasanya sih kalian udah auto diterima sih. Jujur, aku kerja di dunia KAP ini, kapan lagi sih aku punya kesempatan, misalnya, aku dulu pernah misalnya, kebetulan waktu ada proyek merger BPR di Jawa Tengah, aku benar-benar
langsung ketemu sama Pak Ganjar Pranowo untuk discuss, untuk meeting masalah si klien tersebut. Jadi istilahnya di usia-usia semuda kita, tentunya kan kita harus bangun relasi-relasi yang bagus. Kalau untuk kerja jadi finance, accounting, ya untuk kenalannya sih kita cuma bisa yang selevel-level kita aja ya. Tapi kalau untuk yang kantor akuntan publik sih aku bisa bilang relasi kalian, jejaring kalian itu jauh lebih luas. Kalian bisa ketemu orang-orang top manajemen yang ada di kantor-kantor di klien-klien. Oke, mungkin bisa next deh. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang harus kita pelajari, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang akuntan publik. Atau intinya gini, kalau kalian mau kerja di kantor akuntan publik, sebenarnya secara basic sih sama ya, kalian sebagai lulusan dari S1 akuntansi, kalian harus punya yang namanya basic accounting. Misalnya terutama kayak pelajaran-pelajaran yang kalian udah pelajari itu basic-basicnya harus kalian punya. Terutama misalnya perpajakan, terus pengauditan, akuntansi keuangan menengah, pengantar akuntansi, itu mata kuliah yang kita pelajari di awal semester 1, semester 2, terutama semester pertengahan itu yang paling banyak kepake di dunia kerja. Terus yang kedua adalah basic audit. Kalau kalian memang nantinya mau apply di kantor akuntan publik, ya sedikit banyak kalian harus tahu lah cara ngaudit itu gimana. Terutama yang ada di mata kuliah pengauditan ya. Terus selanjutnya adalah pengalaman organisasi. Sebetulnya pengalaman organisasi ini overall untuk pekerjaan apapun itu pasti butuh. Karena tentunya kalian kan bekerja sebagai sebagai akuntan, kalian harus berhadapan dengan klien, kalian harus bertemu dengan klien, kalian harus bisa mengkomunikasikan judgement yang baik, yang tidak menyakitkan hati. Dari pengalaman organisasi ini aku percaya bahwa kita punya skill untuk how to communicate with other people. Terus yang selanjutnya adalah bahasa Inggris. Kalau kalian terutama yang mau apply untuk level Big 10 atau Big 4, itu kalau bisa sedikit banyak untuk bahasa Inggris, untuk teori, tulis maksudnya, ataupun untuk conversation, itu paling enggak ya kita harus bisa agak fluently dikit lah gitu. Meskipun sebenarnya aku ketika bekerja di sini, itu juga ngomong sama klien tuh ya bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris. Nah, cuma kalau nanti kalian in case dihadapin ke klien yang ngomong bahasa Inggris, terus kalian harus terima email bahasa Inggris. Terus terutama karena laporan yang kita keluarin itu dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi menurutku bahasa Inggris tuh important lah. Terus aku bisa kasih tahu kalian nih, kalau untuk masuk kantor akuntan publik itu biasanya tahapannya itu tidak sepanjang kalian apply ke BUMN. Kalau BUMN kalian tuh kan biasanya harus ngikutin 7-8 tahap, ada tes psikotes lah, pemeriksaan kesehatan lah, ada tes tulis, wah panjang interview sampai berapa kali. Kalau kerja di kantor akuntan publik itu sebenarnya jenjang tesnya itu jauh lebih singkat. Paling itu biasanya tes tulis. Tes tulis itu biasanya isinya ada basic accounting sama basic audit. Sama untuk beberapa KP itu biasanya juga ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggrisnya tuh ya cuma standar sih, cuma kayak tes TOEFL, terus ada kayak listening gitu. Sama setelah tes tulis lolos, kalian biasanya akan dihadapkan dengan interview. Interviewnya juga normal, biasanya juga interview HRD, yang kemudian dilanjutkan dengan interview user. User itu siapa sih? User di sini tuh biasanya adalah manajer-manajer atau partner yang ada di kantor akuntan publik yang nanti akan menjadi atasan kalian. Di sini biasanya sih rata-rata mereka pengen ngetes kita, interview biasanya sih diminta bahasa Inggris.
Karena di sini akan mengetes gimana sih kepercayaan diri kita, gimana sih confidence kita untuk communicate dengan people, untuk menyuarakan suara kita gitu. Selanjutnya, sebelum aku ke sertifikasi, aku mau jelasin dulu personality dan hard work. Menurutku salah satu yang important ketika kita bekerja di dunia kantor akuntan publik itu adalah semangat. Yang kedua adalah kepercayaan diri. Karena ketika kita bekerja di KAP, klien itu taunya kita itu expert segala hal. Kita ini hebat, semua akuntansi semua ngerti. Padahal jujur nih aku waktu pas pertama kali masuk ke KAP, aku ya sama aja kayak kalian-kalian juga, aku sebenarnya juga nggak begitu ngeh banget sih sebenarnya tentang dunia akuntansi. Cuma bagaimana kita harus mengkomunikasikan kepada klien, bagaimana kita harus menghadapi klien, harus kelihatan pede, harus fierce gitulah. Nah itu nanti lama-lama sambil kita menggali dari klien, menggali ilmu, menggali dari temuan-temuan yang kita dapatkan. Disitulah menurutku hal-hal yang harus kita punya. Karena yang penting confidence sih sebenarnya sih. Terus yang kedua adalah hard work. Bekerja di dunia KAP itu banyak orang bilang itu berat di awal. Karena kita kan ada siklusnya nih, ada orang yang nyebutnya high season dan low season. High season itu misalnya dari September ke Juni, itu memang biasanya kan perusahaan-perusahaan tuh lagi butuh banget nih kantor akuntan publik nih. Biasanya kita memang bener-bener sibuk banget, bener-bener kayak banyak lembur dan lain-lain. Jadi memang perlu ada kerja keras. Lalu yang terakhir adalah sertifikasi akuntansi. Sebetulnya untuk kalian lulus dari S1, kalian kalau mau apply di posisi junior auditor, itu sebetulnya sih punya sertifikasi akuntansi itu memang tidak wajib. Tapi jujur kalau kita membekali diri kita sendiri dengan sertifikasi kompetensi, itu kan tentunya kan akan menambah nilai plus dari kita. Akan menambah kita semakin percaya diri lah. Nah, ini yang kenapa aku kan di belakang namaku ada yang namanya CPA. Itu tuh merupakan salah satu sertifikasi akuntansi. Jadi sertifikasi akuntansi yang banyak diambil sama orang-orang Indonesia sekarang, itu ada 3. Yang pertama itu CA atau Chartered Accountant. Itu kalau kalian punya CA, itu kalian nanti di masa depan kalau mau buka kantor jasa akuntan itu kalian bantuin bikinin laporan keuangan untuk klien, itu kalian butuh CA. Atau kalian ada juga namanya sertifikasi namanya CPA. CPA itu Certified Public Accountant. Itu yang aku punya sekarang, itu jadi nanti di masa depan kalau aku mau bikin atau buka kantor akuntan publik itu bisa. Nanti aku cuma kayak, terus yang terakhir adalah CPMA atau Certified Public Management Accountant. Biasanya sih kalau kalian mau kerja kayak mau di model BUMN gitu-gitu, untuk akuntan manajemennya yang biasanya sertifikasi itu yang dibutuhkan. Jadi dengan sertifikasi ini, itu kita tidak hanya modal untuk support kita bekerja di dunia akunting, tapi juga modal untuk kita kalau di masa depan, aku bosen nih kerja di orang terus, aku pengen nih buka kantor sendiri. Nah itu bisa banget. Karena teman-temanku sendiri, ada yang baru umur 27, 28, itu mereka udah punya CPA, udah punya CA, udah punya sertifikasi. Mereka cari pengalaman dulu memang bekerja di kantor akuntan publik atau di perusahaan. Lalu dengan modal itu mereka bisa sekali untuk buka kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntan yang dimiliki sendiri. Karena bayangin, kalau kalian punya kantor sendiri,
itu kalian kan bisa tuh pegang klien sendiri, kalian punya klien sendiri yang kalian handle. Nah, bayangin berapa presentation fee yang bisa kalian dapetin dari itu. Untuk selanjutnya kayaknya presentasi aku udah selesai. Mungkin kalau untuk moderator, untuk waktunya kita fleksibel aja ya. Mungkin aku lebih banyak Q&A aja kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan. Kalau menurut tadi aku ada agak terlalu teoritis, mau nanya misalnya kayak kerjanya lembur nggak sih Kak? Atau salary-nya dapat berapa sih gitu? Atau pernah nanganin klien-klien kayak apa aja gitu, kalian bisa banget tanyain di question and answer. Atau mungkin dari pihak moderator mau ada yang membantu, dipersilakan. Terima kasih. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya bisa dipersilakan ya. Mungkin bisa langsung raise hand aja nggak apa-apa kalau misalnya mau ada pertanyaan. Kalau mau ada yang ditanyain bisa open mic atau bisa langsung ditulis di room chat ya teman-teman. Ada yang raise hand nih Kak. Salma. Oke, siap. Dari Salma. Silakan bisa langsung open mic atau ditulis di room chat ya Kak. Suaraku udah kedengeran belum? Kedengeran. Gini Kak, aku mau nanya nih. Kadang kan ada kantor atau perusahaan gitu yang memperlakukan pegawai barunya itu istilahnya dari nol lah. Jadi ketika awal masuk itu di trainingnya benar-benar dari dasar banget. Nah kalau di KAP ini apakah demikian juga atau ketika pertama masuk kita sudah dianggap mampu dan dianggap expert sehingga di masa training itu hanya diarahin sedikit-sedikit gitu Kak? Terima kasih. Aku langsung jawab aja ya gitu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan langsung jawab gitu aja ya. Kalau untuk bekerja di kantor akuntan publik sendiri itu aku pikir hal yang normal ya. Kita biasanya tuh pasti dapat sebulan awal kerja itu pasti dapat yang namanya pelatihan. Pelatihan itu lebih banyak ke hal-hal yang berbau teknis audit. Gimana sih caranya ngaudit per akun? Gimana sih caranya bikin report atau laporan keuangan yang baik? Gimana sih cara kita menghadapi klien? Jujur nih, dulu aku awal-awal terutama bekerja di Big Four ya. Sama sih waktu aku kerja di Semarang juga, KP Semarang, itu juga sama aja. Aku tuh bener-bener nggak ada punya pengalaman yang namanya ngaudit perbankan. Meskipun kita di S1 kayaknya pernah belajar tentang perbankan dikit-dikit ya. Tapi aku sama sekali nggak expert kalau perbankan, aku nggak pernah kerja di perbankan sebelumnya. Aku sebulan awal dapat training cara ngaudit deposito gimana, cara dapat ini gimana. Terus nanti kalau kalian dalam penerjunan ke klien, itu tenang aja, kalian nggak bakal sendiri. Pasti dalam audit itu ada namanya tim. Kalian junior auditor, terus atasnya ada senior auditor, terus ada juga manajer yang akan turun. Jadi kalau kalian nanti terpaksa harus berhadapan komunikasi dengan klien, itu kalian tuh nggak 100% dilepas, enggak. Kalau untuk hal-hal yang vouching, ngecek-ngecek, yang simple-simple gitu-gitu, kalian tuh tetap ada guidance-nya lah, tetap ada temennya, tetap ada atasan yang akan cover kalian gitu. Jadi aku nggak bilang 100% dilepas, meskipun ketika kita bekerja langsung berhadapan dengan klien, ya mau nggak mau kita memang harus komunikasi dengan klien. Atau misalnya kalau memang ada klien yang suka agak usil gitu, suka tanya-tanya, Kak, cara ini gimana sih yang benar? Nah gitu, sebenarnya sih gampang sih, kalau kita tahu ya kita jawab aja. Atau kalau misalnya kita nggak tahu gitu, nggak apa-apa, klien juga pasti ngerti kok kalau sebenarnya jabatan kita tuh di situ adalah junior. Nanti kita tinggal ngebluffing aja kalau kalau untuk yang akun tersebut itu untuk skala profesionalnya lebih dikerjakan untuk yang jabatan senior gitu. Tinggal gitu aja sih. Cuma kalau aku bisa bilang bahwa
di awal tuh kita pasti dapat pelatihan. Kita nggak bakal tiba-tiba baru masuk kantor akuntan publik baru sehari terus udah dicul dilepasin gitu, enggak sih. Pasti ada, aman kok. Tenang. Nah gitu kalau untuk yang pertanyaan pertama. Oke Kak, terima kasih. Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi yang lain, misalnya soal klien, pernah pegang klien apa aja, terus salary-nya dapat berapa sih Kak, gitu. Atau yang lain juga boleh. Izin masuk. Ya. Mau nanya ya Kak. Ya. Kira-kira kalau suka dukanya di kerja di KAP itu apa ya Kak? Dan terus apakah kalau ke kantor kerja di kantor akuntan publik di Big Four itu apakah open internship juga atau enggak ya Kak? Terima kasih. Nah, untuk yang pertama aku jelasin dulu. Untuk Big Four apakah membuka internship? Itu iya. Big Four itu membuka untuk level magang dan Big Four itu juga menerima mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya belum lulus ujian skripsi. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa level akhir yang mau sambil nyambi internship magang di Big Four itu bisa banget. Tapi kalau misalnya untuk yang kantor akuntan publik yang lokal, yang Semarang, sih biasanya setahu aku mereka nggak ada tuh yang namanya internship. Magang tuh nggak, rata-rata kalau nggak salah biasanya sih nggak ada. Jadi mereka tuh harus nunggu kita lulus S1 dulu. Tapi kalau yang Big 10, Big 4 itu biasanya sih membuka untuk yang level internship. Terus kemudian adalah suka dukanya. Aku jelasin dukanya dulu deh ya, baru suka ya, biar nanti endingnya suka gitu. Kalau dukanya itu mungkin adalah jam kerja. Karena terutama yang aku bilang tadi, kalau dari setahun itu ada yang namanya high season sama low season. High season itu kira-kira dari bulan September ke bulan Juni. Kalau untuk low season itu dari bulan Juli ke Oktober. Kalau lagi di high season, mulai high season, itu memang pekerjaan kita tuh bener-bener sibuk sekali. Karena yang namanya kita penugasan ke klien itu bisa aja, misalnya tim itu harusnya 5 orang nih wajarnya, tapi ternyata karena karyawannya kurang, kita cuma bisa bertiga diterjunnya. Otomatis kan tentu pekerjaan yang kita handle tuh jauh lebih banyak, lebih pusing, lebih berat. Kita harus kerja sampai malam. Memang ada pernah saat-saat di mana aku kerja itu masuk jam 9 pagi, pulang jam 6 pagi, itu pernah. Tapi itu tidak terjadi setiap hari, itu tidak. Memang karena misalnya udah kepepet mau deadline, atau mau reporting, harus kliennya udah buru-buru nih minta rilis. Sementara biasanya klien itu tuh ngasih angka, terus ada revisi-revisi, itu tuh biasanya mepet di ending-ending. Sementara mereka mintanya laporannya cepet-cepet rilis nih. Nah itu yang biasanya bikin kita ke drive terpaksa harus lembur. Lemburnya kalau untuk yang Big 4, Big 10 sih memang agak gila sih. Memang bisa masuk berangkat pagi, pulang pagi. Itu yang seperti yang orang-orang di rumor itu benar. Memang kerja dari pagi sampai pagi. Tapi itu cuma waktu tertentu aja. Kalau lagi low season, itu kita bener-bener, aku pernah tuh tahun lalu 2 bulan itu aku bener-bener nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi kerjaannya tuh ya cuma kayak absen aja. Sementara kita tetap digaji full. Kan itu mungkin suka ya, itu maksudnya kesuka ya. Jadi kan kalau pada saat itu aku bisa tuh ngambil kayak sertifikasi pas lagi lowong nggak ada kerjaan. Aku bisa jalan-jalan, itu mungkin jatuhnya kalau lebih kesuka sih. Sementara kalau untuk gaji ya kita tetap terima terus, mau high season, mau low season. Terus kalau untuk high season tadi, lembur-lembur, mungkin positif sukanya adalah ya, apalagi kalau untuk awal-awal kita masih muda ya, namanya lembur itu biasalah gitu.
namanya lembur itu justru experience buat kita, melatih kita ketahanan untuk bekerja di nanti. Soalnya nanti kalau kita lanjut, misalnya nanti bekerja di BUMN, di mana itu namanya tiba-tiba lagi mau closing, itu tuh namanya lembur, itu pasti ada terjadi. Nah itu kita udah biasalah di KKP dengan di yang lain tuh udah biasa gitu. Sukanya. Terus sukanya lagi tuh, aku tuh jujur, seperti yang aku bilang tadi, adalah relasi. Jujur teman-teman WA aku sekarang tuh banyak kayak model direktur-direktur, manajer-manajer keuangan, itu banyak banget mereka tuh yang kita selain ngobrol memang masalah kerjaan, di satu sisi yang lain tuh mereka tuh sangat mungkin menawarkan kalian untuk bekerja di perusahaan mereka. Jadi kalau kalian udah mulai capek, bosen kerja di KP, itu untuk lowongan-lowongan kerja itu santai banget lah. Pasti tuh klien-klien kita tuh pasti banget akan nawarin kita kerjaan. Ataupun kalau kita nggak mau kerja di tempat si klien itu, ya kita apply ke tempat lain tuh kita udah punya modal. Oh, udah pernah kerja di KAP nih, wow, udah pastilah. Kalau untuk yang cuma kerjaan akunting mah santai lah, cincai gitu. Itu sih mungkin suka dukanya. Iya Kak, makasih ya Kak. Iya sih. Lalu mungkin ada yang mau tanya yang lain juga nggak apa-apa loh. Selalu aja di sini nih sharing-sharing aja lah gitu. Kak, saya mau nanya lagi deh. Ya. Ya, tadi kan Kak Faisal kan tadi singgung soal sertifikasi. Berarti kalau misalkan ingin apply ke Big Four itu apakah fresh graduate, benar-benar fresh graduate itu bisa atau harus ada sertifikasi khusus gitu Kak, yang tadi dijelasin atau CPA gitu-gitu? Oke. Untuk sertifikasi itu tidak wajib ya, tidak wajib. Kalau kalian punya, ya alhamdulillah, itu sebenarnya cuma nambah nilai value edit kalian. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Jujur, dulu tuh aku lulus dari Undip, aku tuh orangnya minder dulu. Jadi tuh aku nambah lagi untuk yang kelas profesi, terus aku juga berusaha untuk lulus CPA, karena dulu aku mikir, aku nih orangnya nggak pedean nih, jadi aku harus punya nilai plus dibandingkan yang lain. Makanya aku ngumpulin sertifikasi itu. Meskipun pada kenyataannya ketika aku udah nyemplung nih di Big Four, begitu aku lihat teman-temanku yang sejawat, ternyata mereka tuh hampir sebagian besar 80% tuh malah rata-rata fresh graduate. Malah ada teman-teman aku yang dia belum lulus skripsi, udah semester akhir, tinggal skripsi doang lah istilahnya ya, tinggal sidang gitu, mereka bahkan udah kerja gitu, sebagai auditor udah kerja di Big Four. Ternyata memang untuk Big Four itu mereka membuka kesempatan kepada anak-anak yang belum sidang, kalau mau nyicil untuk kerja sebagai auditor duluan itu bisa gitu. Tapi kalau kalian memang seneng akuntansi dan pengen ada nilai plus lah gitu. Jadi ketika nanti pas interview kan kita bisa bilang nih, oh aku nih beda dengan kandidat-kandidat yang lain karena aku udah punya sertifikasi akuntansi, aku udah punya nilai plus. Itu menunjukkan bahwa oh emang kalian effortless nih, emang pengen kerja di KP, wong sertifikasi aja punya gitu istilahnya. Sebenarnya gitu sih. Tidak wajib, karena kenyataannya memang rata-rata tuh fresh graduate yang masuk. Malah kayaknya ada deh 30% tuh yang belum lulus skripsi itu malah udah jadi auditor. Cuma kalau untuk KAP yang level Semarang sih, jujur dulu waktu aku apply itu mereka nggak bisa kalau belum lulus. Rata-rata tuh harus lulus S1 dulu baru bisa apply. Kalau untuk yang level Semarang atau Jawa, kalian kalau mau apply itu langsung aja masukin lamaran gitu, kayak mau kerja gitu ke KAP, apply aja sebagai junior auditor gitu.
Biasa gitu aja sih. Soalnya kalau KP-KP yang di Jawa, di Semarang gitu, rata-rata mereka nggak ada officially pengumuman dibuka junior auditor gitu, biasanya sih nggak ada soalnya. Tapi kalau yang untuk yang KP yang di Jakarta, Big Ten, Big Four itu pasti kalau kalian buka website bagian rekrutmen gitu, itu pasti ada dibuka spesifikasinya anu gitu sih. Untuk spesifikasi apply itu sebetulnya selalu sih sebenarnya sama aja sih kayak yang lain. Misalnya kalau IP misalnya minimal 3 gitu. Terus kalian udah lulus S1, sertifikat, ijazah, itu sebenarnya normal sih. Kalau untuk persyaratan administrasi kayaknya semua sama deh. Mau apply KAP, mau apply perusahaan biasa itu sama aja semua. Kalau untuk pertanyaan tadi kayaknya aku udah ya. Udah belum? Udah ya? Ini ada yang tanya lagi nih Kak, dari Kak Afifa Lutfianti. Kak, saya Afifa izin bertanya, apakah nanti ada tes mendadak saat interview untuk yang punya sertifikat? Oh enggak. Kalau kalian udah punya sertifikasi akuntansi, misalnya antara CA, CPA, atau CPMA, itu kalau pas interview tuh biasanya sih sama aja sih kayak teman-teman lain sih kalau aku. Tapi tentunya kita dipandang sama waktu itu kan jujur aku tuh posisi waktu aku daftar di Big Four itu sertifikat CPA aku belum keluar. Waktu itu aku masih ACPA. ACPA itu Associate CPA. Jadi kayak aku baru dinyatakan 80% lulus CPA. Itu aku bilang ke user atau manajer yang waktu itu lagi interview aku, Bu, aku punya nih sertifikasi ACPA. Sebentar lagi aku udah lulus, tinggal satu lagi, tinggal ke CPA. Waktu itu dia sih nganggepnya kayak, oh bagus nih anak nih. Waktu aku udah keterima, dia sih bilang, ketika aku dengar kamu udah punya sertifikat CPA, aku sih udah langsung di pikiran aku udah kayak, oh nih anak udahlah nggak usah ditanya. Bahkan kayaknya dulu tuh teman-teman aku yang nggak punya sertifikat, itu tuh malah masih ditanyain kayak waktu interview, kayak transaksi ini, jurnalnya ini, transaksi ini, jurnalnya apa gitu. Kalau aku tuh udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, malah udah nggak ada, kayak udah dianggapnya expert gitu. Padahal sebenarnya aku juga waktu itu sih kayak masalah jurnal-jurnal sih aku jujur aku kayak lupa inget, nggak terlalu paham sih, maksudnya menguasai betul. Tapi kayak pertanyaan-pertanyaan teknis gitu, udah yang dasar-dasar akuntansi biasanya malah udah kayak udah nggak ditanyain lah kayak gini, udah punya sertifikat ngapain. Biasanya lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang teknis, misalnya kamu pernah nggak sih kerja di dunia auditor sebelumnya? Kebetulan kan aku pernah. Jadi kayak lebih cara ngaudit kas, cara ngaudit bank tuh gimana sih caranya, lebih ke yang kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk yang justru kalau udah punya, malah kita yang pertanyaan-pertanyaan yang dasar-dasar akuntansi malah biasanya lebih enak, udah nggak usah ditanyain, udah dianggap udah bisa gitu. Biasanya sih gitu, lebih enak. Nah, kalau untuk yang pertanyaan dari Kak Afifah, mungkin jawaban aku sih itu tadi. Gimana Kak Afifah? Ada tambahan lagi? Ini Kak, boleh tolong jelasin alur dari pendaftaran hingga tes untuk sertifikasi CPA? Oh, oke, siap. Jadi jujur nih, untuk jalur CPA itu ada dua. Ini sih sebenarnya jujur ya, info ini tidak dipublikasikan karena aku nggak tahu ya, mungkin takut banyak pesaing. Tapi ini aku kasih info ke kalian ya. Untuk sertifikasi CPA itu sebetulnya ada dua jalur. Jalur pertama itu jalur tes, yang kedua itu adalah jalur kuliah. Kalau aku dulu ngambil dari jalur kuliah. Jadi gini, untuk CPA itu sebetulnya yang diujikan itu ada 10 mata ujian. Jadi kalian harus 10 kali lulus ujian. Jujur sih kalau aku pribadi ya, kalau udah ngebayangin harus ujian 10 mata ujian, itu kan udah males duluan ya. Lagi pula jujur aku sendiri pun mengakui mungkin aja tuh kalau 10 mata ujian diujikan tuh kayaknya tuh aku juga nggak langsung auto lulus semua sih. Kayak mungkin aja aku ada yang harus diremet gitu.
Tapi kalau yang kedua itu ada namanya jalur kuliah. Jadi jalur kuliah itu ada beberapa universitas di Indonesia yang kebetulan itu bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jadi nanti kalian tuh ada namanya, kan jadi kalian kan sekarang ini kan levelnya S1 ya. Kalau kalian lihat di CV aku tadi, aku ngambil ada namanya pendidikan profesi akuntansi. Jadi pendidikan profesi akuntansi itu bukan S2, dia itu emang kelas pendidikan profesi. Dia tuh ada gelarnya sendiri, AK, jadi dia bukan magister. Nanti nilai kalian yang udah kalian dapetin di pendidikan profesi, itu akan dikonversikan sebagai nilai untuk ujian CPA. Jadi tadi kan aku bilang di awal ada 10 mata ujian. Dari 10 mata ujian itu seolah-olah kalian udah lulus 9 mata kuliah. Jadi kalian cuma tinggal ujian satu aja lagi, yaitu mata kuliah Audit, Etika, dan Assurance. Kalau kalian lulus satu mata ujian itu, udah langsung kalian udah punya gelar CPA kayak aku. Jadi kalian nggak harus ujian. Soalnya 10 mata ujian itu tuh aku nggak ingat semua ujiannya sih. Cuma kalau nggak salah tuh ada tentang audit, ada tentang pajak, ada tentang manajemen keuangan, ada tentang pasar modal. Pokoknya tuh 10 itu beda semua. Nah, bayangin kalau kalian nggak perlu nih ujian sampai 10 kali nih. Kalian 9 udah langsung dinyatakan auto lulus. Kalian cuma tinggal ujian satu lagi nih mata kuliah. Langsung dapet CPA. Kalau aku sih aku ngambilnya yang jalur itu. Tapi kalau misalnya ada yang tidak berminat untuk lanjut sekolah lagi pendidikan profesi, mau ujian langsung, itu juga bisa sebetulnya. Terus kalau itu yang CPA ya, kalau untuk yang ada lagi yang biasanya orang-orang punya itu sertifikat namanya CA atau Chartered Accountant. Kalau Chartered Accountant itu kebetulan sih memang tidak ada dispensasi. Jadi mau lulus dari universitas manapun, mau udah level apapun, itu tetap harus diujikan satu-satu. Jadi kebetulan itu ujiannya ada 6. Kalau yang di CA tuh ujiannya cuma 6. Cuma kalau dari pengalaman aku sih, soal-soal ujian CPA itu lebih gampang daripada soal-soal ujian CA. Soal ujian mata kuliah ujian CA itu ada 6. Kalian harus lulus 6-6-nya baru bisa dapat gelar yang namanya CA. Kalau untuk tesnya sendiri, itu sih dulu aku tuh ujiannya tes tulis. Cuma kalau lagi zaman corona sekarang, waktu aku ujian yang terakhir CPA itu aku pakai komputer base. Jadi kalian ngerjain pakai komputer gitu, jadi kayak ada soal-soal pilihan ganda. Soal-soal pilihan ganda itu lebih ke tentang basic accounting sih yang udah kalian pelajari di S1, sebenarnya gampang lah. Terus sama nanti ada kayak soal esai, jadi ada 3 soal esai, itu nanti ditanyain tentang pandangan kalian tentang kasus itu. Jadi dulu aku waktu ujian CPA, itu soal esai aku tentang kasus Garuda Indonesia yang kemarin kalau kalian tahu yang ada kasus yang salah pengakuan tentang revenue pendapatan, nah tentang Garuda. Nah aku tuh diharuskan untuk komentar dan aku harus kayak ngeling-ngelingin ke jadi ini harus pakai standar akuntansi ini. Aku berpendapat seperti ini atas dasar standar akuntansi ini gitu. Jadi kalau untuk esai sih lebih kepada komen sama konek-konekin ke pelajaran yang udah kita pelajari selama ini. Kalau untuk yang lain tuh pilihan ganda sih, kalau nggak salah tuh ada 80 soal. Jadi cuma tinggal klik-klik aja sih, sebenarnya lebih enak. Lebih computer based. Kalau untuk alur pendaftarannya itu aku nggak tahu ya kalau di Unimus gimana. Tapi biasanya itu universitas-universitas itu ada yang mengadakan ujian di kampus. Jadi biasanya nanti kita bisa minta tolong kepada Kaprodi atau Kajur untuk diurus, minta tolong. Jadi biar kalian tuh bisa ujiannya itu di kampus.
kan kalau ujian di kampus kan lebih enak ya, lebih dekat. Kalau di Unimus kan dekat. Soalnya kalau enggak, kalian daftar apply mandiri, itu sebenarnya tinggal via website aja. Cuma via website itu biasanya tidak untuk lokasi ujian, chapter ujiannya itu tidak semua lokasi buka. Kayak dulu waktu aku ujian CPA, meskipun aku lulusan Undip, tapi aku dulu ujiannya karena posisi di Jakarta, aku ngerjainnya di Universitas Tarumanegara. Teman-temanku dulu juga ada yang di Undip, itu ngerjainnya di Udinus. Ada juga yang ngerjainnya di Unika. Jadi kalau mau diadain ujiannya di kampus, biasanya sih kalau bisa ya, tapi aku nggak tahu ya, minta tolong ke Kaprodi, ke Kajur, kalau misalnya ada cukup banyak nih mahasiswa yang pengen ujian CA atau CPA, minta tolong supaya bisa diadain di lokal chapternya, diadain di kampus gitu. Biasanya sih bisa minta request sih. Tapi kalau nggak bisa ya, kita memang harus apply, daftar ke website mandiri gitu, mau ujian gitu aja sih sebenarnya. Kurang lebih kalau untuk yang sertifikasi sih sama sih, rata-rata sekarang udah komputer base, terus pilihan ganda sama esai. Esainya tentang kasus soal, sama sih rata-rata. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Abdul Ghafur. Kak, terus kalau misal dari salah satu K6 ujian CA gagal, harus ngulang dari awal atau bisa memperbaiki salah satu yang nggak lulus? Oke. Jadi kebetulan nih untuk ujian CA aku pribadi itu dari 6 mata kuliah itu aku tuh baru lulus 2. Aku masih ada 4 lagi yang belum lulus. Waktu ujian yang pertama itu tentang etika assurance CA. Itu sebenarnya kalau ujian CA itu nanti dari awal, dari ujian pertama sampai ujian ke-6 itu makin ke belakang tuh sebenarnya makin berat. Waktu aku ujian yang kedua itu tentang sistem informasi akuntansi. Jujur itu waktu itu aku gagal. Waktu ujian yang kedua tuh aku gagal, terus aku bisa remed. Jadi remedial tuh ada. Waktu itu aku remedial sekali, alhamdulillah lulus. Cuma untuk yang lanjutin ke ujian ketiga, keempat, kelima, keenam, kebetulan aku belum ada waktu nih, karena kemarin kan aku di kantor lagi high season. Aku bener-bener lagi sibuk, aku belum sempat untuk belajar, belum sempat untuk apply, untuk tes tuh belum sempat. Nah, kalau untuk ulang dari awal, itu memang ada. Jadi kita tuh dikasih batas waktu, aku lupa kalau nggak antara 2 atau 3 tahun, untuk menyelesaikan ke-6 ujian itu. Jadi setahu aku tiap 3 bulan, itu selalu ada bukaan untuk mau ngambil ujian yang mana nih. Jadi dari 6 itu tuh kalian boleh ngambil 1, boleh ngambil langsung ujian 2 mata kuliah, apa 3 kuliah, boleh cicil sesuka-suka kalian. Ya, tentunya kalau kalian ngambil ujian lebih banyak kan, kalian prepare-nya harus lebih banyak. Sama kalau nggak salah itu per mata ujian itu, kalau nggak salah seingat aku dulu 500.000. Jadi kan kalau kalian mau langsung ngambil 3 mata kuliah, langsung di ujian 3 gitu, nyicil 3 langsung, kan kalian harus bayar 1,5 juta tuh langsung. Kalau dulu sih aku satu-satu sih, soalnya belajarnya aku takut nggak lulus gitu kan, jadi mending aku satu-satu tapi lulus semua gitu sih kalau aku kemarin. Tapi kalau ada temanku yang kemarin langsung ambil 2 apa langsung ambil 3 terus lulus, ya alhamdulillah sih gitu, boleh langsung gitu sebetulnya. Cuma ketika sudah batas 2 apa 3 tahun itu kita belum lulus ke 6-6-nya, memang hitungannya nanti akan di restart dari 0. Itu sih kalau soal aku. Kebetulan kalau aku baru 2 ini, aku belum lewat 2 apa 3 tahun itu sih, jadi aku nunggu low season dulu, nanti baru mau nyicil-nyicil lagi, ujian-ujian lagi. Gimana buat Kak Ghafur, ada tambahan lagi? Oh iya, oke, boleh dikoreksi. Oke, sekarang 7 ya. Oke, siap. Oh 3 tahun, alhamdulillah malah 3 tahun. Soalnya dulu aku perasaan tuh baru 2
kalau nggak salah dulu ya zaman aku awal tuh masih 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun 7 mata kuliah tuh jujur terlalu cepet sih, soalnya kan apalagi sekarang tuh corona. Jadi kayak pihak IAI atau IAP-nya itu ngadain ujiannya itu kayak agak lama gitu loh. Kemarin waktu pas awal-awal corona aja, setahu aku tuh mereka kayak nggak ngadain ujian. Jadi kayak kitanya sendiri yang harus aktif-aktif, buka website, kira-kira ada bukaan ujian lagi tuh kapan sih? Terus ada bukaan apa, mau ujian di lokal chapter mana aja yang buka, itu harus aktif-aktif sih sebenarnya. Kak, saya mau nanya lagi boleh ya, Kak? Oh iya, boleh. Kan tadi Kak Faisal sempat nyinggung sedikit soal bahasa Inggris. Nah, berarti apakah kalau mau apply ke KAP gitu, khususnya di Big Four, itu harus dibuktikan dengan TOEFL atau IELTS dulu? Kak Faisal, nilai aman untuk masuk Big Four, skor TOEFL atau IELTS-nya berapa kayak gitu? Terima kasih. Oke, siap. Sebetulnya kalau untuk daftar ke Big Four atau Big Ten, itu biasanya normal aja sih, biasanya TOEFL-nya kan 500, itu normal. Kalau untuk yang daftar ke KAP yang KAP kecil, KAP lokal, itu biasanya malah nggak diminta sih, secara TOEFL tuh nggak diminta. Cuma dulu aku memang melampirkan aja, cuma buat bonus aja gitu. Kalau untuk bahasa Inggrisnya sendiri sih seperti yang aku jelasin tadi sih, sebetulnya juga kalau ketika aku ngomong sama klien gitu, jujur aku sih nggak pernah pakai bahasa Inggris sih malah. Cuma kalau email-emailan, terus kita harus ngirim report ke klien, itu memang harus 2 bahasa, harus bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris. Jadinya kayak ya sedikit-sedikit bisa lah gitu. Sama terutama itu kalau untuk pas interview, kalau untuk level Big Ten atau Big Four, itu memang biasanya untuk pihak HRD sama pihak user. Itu kalau bisa sih maunya kamu interviewnya dalam bahasa Inggris. Itu sih biasanya. Biasanya sih cuma untuk menilai apakah kalian itu punya passion, kalian tuh confidence nggak sih kalau berhubungan dengan klien ketika kita berkomunikasi. Sebenarnya gitu aja sih. Kalau untuk prasyarat TOEFL sih kayaknya normal cuma 500 kok standar. Ya Kak, makasih ya Kak. Ya baik, siap. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau nambah, mau bertanya juga nggak apa-apa. Biasanya sih yang nanya ke aku tuh terutama soal apakah benar misalnya KAP itu pada buat batu loncatan atau enggak. Ya memang rata-rata sih kalau kalian passion, kalian mau mengabdikan diri bekerja lama sebagai auditor, itu bisa. Kalian mau jadiin batu loncatan itu juga bisa. Karena kelihatannya pun aku dan teman-teman tuh banyak yang KAP itu memang jadi starter buat awal. Kalau kalian udah kerja di KAP, kalian mau apply ke BUMN tuh udah tinggal gampang banget. Gitu. Ya buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa langsung open mic. Untuk salary juga lumayan lah. Nggak lumayan sih, sebenarnya aku bisa bilang kalau kerja di KAP itu memang salary-nya banyak. Karena gaji pokok kita itu, kita nggak ikutin UMR sih, kita memang biasanya kalau di Big Four atau Big Ten memang biasanya untuk gaji pokok itu 2 kali UMR. Terus untuk perhitungan overtime lembur, sama nanti kalau ada percentage fee dari klien, itu biasanya banyak sih memang kalau untuk level-level junior auditor aja, untuk yang level seumur-umuran kita,
itu kita bisa take home pay bawa pulang tuh bisa 2 digit. Bisa ya, belasan juta lah. Apalagi kalau misalnya kalian memang lama meneruskan jadi auditor senior, jadi manajer dan lain-lain. Itu soalnya setahu aku sih, bos aku aja ada yang manajer itu kayaknya gajinya kayak pokoknya aja tuh udah 80 juta. Ada yang gajinya sampai 120 juta gitu tuh. Bukan hal yang asing lagi gitu. Ataupun kalau kalian bahkan mau membuka kantor akuntan publik sendiri, kalian malah punya pegang klien sendiri, itu malah ya satu kan kita tidak bergantung ke orang ya, kita punya kantor sendiri. Yang kedua, kalau aku lihat gaji-gaji kayak partner, punya klien gitu, ya bukan hal yang lumrah sih kalau punya gaji sampai miliaran gitu-gitu, sudah bukan hal yang aneh. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Afifah Lutfianti. Kak mau apply magang di KAP khususnya EY bagaimana ya? Untuk apply magang di KAP sih, biasanya kalau kalian buka websitenya EY, terus di bagian rekrutmen, itu nanti ada 2 pilihan. Biasanya untuk yang student sama yang emang untuk yang profesional. Kalau nggak salah di bagian student, nanti kalau kalian search gitu, pas lagi ada bukaan internship, tulisannya internship, itu setahu aku memang ada penjelasannya di situ bahwa dinyatakan kalau yang kalian memang belum lulus S1, mau coba magang-magang dulu itu bisa banget. Atau kalau kalian memang mau nyelesain tanggung, tinggal skripsi nih mau lulus, terus mau langsung kerja nyoba jadi junior auditor langsung, itu ya bisa juga. Jadi via website sih semuanya. Kalau untuk yang apply kerjaan, itu menurut aku lebih luas sih, karena dulu pribadi, aku tuh waktu apply ke EY, itu aku nggak apply via websitenya. Aku tuh dulu via Jobstreet malah dulu. Ada temanku juga yang daftar via LinkedIn juga. Sebenarnya macam-macam sih, nggak harus via website. Cuma kalau via website, itu enaknya kelihatan misalnya posisi yang dibuka apa, terus spesifikasinya misalnya dia butuh lulusan apa, mau bekerja di divisi mana, itu kalau di websitenya malah ada tulisannya sih, lebih kelihatan. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk syarat-syaratnya, aku agak lupa sih, tapi biasanya kayak, ya paling cuma ini sih, kayak misalnya pembuktian bahwa kita memang kuliah di universitas tersebut, gitu-gitu sih biasanya sih paling. Cuma repotnya kalau magang di Big Four sih, memang kalian kan jadinya harus ke Jakarta, apa kalian harus ke Surabaya gitu. Kalau magang di KAP lokal atau KAP kecil sih kan enak, bisa di Semarang aja. Kalau Semarang itu setahu aku banyak kok KAP. Aku dulu pernah datang ke yang di Pedurungan ada, di Tembalang ada, terus dekat Mugas, Simpang 5 tuh juga ada, banyak kok. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi boleh kok, atau mau nanya yang apa gitu boleh. Teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak? Kalau
kalau sudah cukup mungkin bisa diakhiri ya Kak. Oh ya, baik, siap. Ini mau aku akhiri aja ya berarti ya. Oke. Terima kasih atas teman-temannya, atas atensi hari ini. Terus memberikan kesempatan untuk saya juga untuk menjadi pembicara di kampus Unimus ini. Lalu kesempatan untuk saya juga untuk bisa sharing bagaimana bekerja di dunia KAP. Lalu kalau kalian mau masuk ke Big Four itu bagaimana gitu. Mungkin bisa saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan kita jargon dulu ya Kak. Oh iya, siap. Untuk Mbak Julia Rahma bisa mewakili dari jargonnya Kak. Oke, mungkin jargonnya aku tulis di kolom chat dulu ya. Iya, boleh Kak. Buat teman-teman jangan lupa buat presensinya ya sebelum keluar. Karena nanti sertifikatnya diambil dari presensi peserta ya Kak, jadi jangan lupa presensi dahulu. Jargonnya udah ditulis di kolom chat ya. Mungkin teman-teman bisa ikut open mic dulu ya. Ikut sama-sama. Dan nanti bisa open kamera untuk dokumentasi ya teman-teman. Mungkin langsung aja Mbak Eviana. Kita jargon dulu ya teman-teman. Nih aku contohin dulu ya. Aku mau ilusi dari satu. Ilusi 2021. Ilusi 2021. Good preparation, good generation. Diulang ya teman-teman, maaf tadi masih kagok. Ya mungkin diminta tolong open mic ya teman-teman. Yuk teman-teman yang lain bisa ikutin ya. Ya open mic dan open kamera sebentar untuk dokumentasi juga. Kita mulai ya. Ilusi 2021. Good preparation, good generation. Aduh kurang kompak nih. Yuk mana suaranya? Kita ulang ya. Yuk Kak Faisal ikut juga. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Ilusi 2021. Good preparation, good generation. Yeay. Teman-teman bisa open kamera dulu ya buat dokumentasi foto bersama. Yuk teman-teman bisa open cam ya. Maaf. Bisa on cam ya teman-teman semuanya. On cam yuk.
Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2. Udah ya. Sebelum penutupan, kami ucapkan terima kasih ya buat Kak Faisal atas materi yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat buat kakak-kakak semuanya, dan bisa, nanti yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube Hima Aksi ya. Terima kasih buat Kak Faisal. Terima kasih. Dan kakak peserta. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi presensinya ya. Habis itu boleh live.